Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Asyar Raksin Nurrahman dari Brawijaya. Di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai operasi bilangan pecahan untuk kelas 5 tema yang pertama. Nah, di sini kakak akan memberikan pelajaran mengenai operasi bilangan pecahan. Oke, lanjut. Nah, untuk operasi perhitungan pada pecahan, kita akan mempelajari 5 subtema yang kita akan pelajari di sini. Yang pertama itu ada pengertian pecahan, penjumlahan pecahan, lalu pengurangan pecahan, dan perkalian pecahan, serta pembagian pecahan. Nah, untuk pertemuan kali ini, kakak ingin menjelaskan pengertian pecahan, penjumlahan pecahan, dan pengurangan pecahan. Dan untuk perkalian pecahan dan pembagian pecahan itu kita pisah di video yang berbeda. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama di sini ada pengertian pecahan adik-adik. Nah, sebelum kita ke slide selanjutnya, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak pengertian pecahan itu seperti apa? Ya, mungkin ada adik-adik yang sebagian udah tahu dan ada yang pasti yang belum tahu. Nah, maka dari pelajaran ini kita akan cari tahu adik-adik. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, di sini ada pecahan, pengertian pecahan, dan ada gambar ini. Kakak baca dulu pengertiannya ya. Pecahan adalah suatu bentuk angka untuk mengetahui suatu bagian dari bentuk utuh. Oke, mungkin adik-adik agak bingung dengan kalimat yang ada di sini. Nah, dari gambar ini kakak akan coba jelaskan bagaimana sih konsep dari pecahan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini adalah kita gambarkan lingkaran ini adalah sebuah kue ulang tahun. Nah, kue ulang tahun ini sudah dipotong sebagian dan diambil sebagian. Nah, sebagian ini bernilai 1/4. Nah, 1/4. 1/4 ini, satu ini adalah bagian dari utuhnya kue ulang tahun ini. Awalnya itu kan kue ulang tahun ini utuh. Setelah dipotong menjadi ada bagian yang terpisah, yaitu dengan nilai 1/4. Begitu juga pun bagian yang lain. Ini juga 1/4. Ketika kita potong ininya menjadi nilainya 1/4. Lalu juga ini 1/4. Dan ini juga 1/4. Nah, ketika 1/4 ini yang bagian ini tidak dipotong, aslinya di sini adalah lingkaran penuh atau kue ulang tahun yang masih penuh adik-adik. Seperti itu untuk pecahan. Nah, di dalam pecahan ini, kita geser ke sini ya. Nah, di dalam pecahan ini ada 2 komponen penting atau 2 yang harus ada dalam pecahan seperti itu. Nah, pecahan itu harus memiliki pembilang. Nah, yang di atas ini disebutnya pembilang. Lalu yang di bawah ini apakah? Yang di bawah ini disebutnya penyebut. Nah, bagaimana kita cara bedain pembilang sama penyebut? Kalau pembilang itu angkanya selalu di atas dan penyebut itu angkanya selalu ada di bawah. Tanpa ada pembilang dan penyebut, kita tidak bisa menjelaskan kalau itu angka tersebut adalah pecahan. Itu nggak bisa kayak gitu adik-adik. Gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik paham untuk pengertian pecahan ini karena udah disediakan gambar dan komponen-komponennya. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Oke, kita langsung ke penjumlahan pecahan adik-adik. Konsep penjumlahan di pecahan ini juga tidak berbeda ya dengan penjumlahan pada angka-angka yang biasa seperti itu. Kita lanjut. Nah, penjumlahan pecahan ini
adalah cara untuk menjumlahkan pembilang dalam penyebut yang sama. Tadi apa adik-adik? Pembilang itu adalah angka yang di atas dan penyebut adalah angka yang di bawah dari pecahan. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh soal. Nah, di sini kita langsung contoh soal biar adik-adik langsung paham ya cara menjumlahkan bentuk pecahan seperti itu. Contoh soal yang pertama. Di sini kakak punya 1/8 ditambah 1/8. Nah, tadi kakak bilang kalau di penjumlahan pecahan itu kita menjumlahkan pembilangnya dengan syarat penyebut yang di bawahnya itu harus sama. Nah, kakak mau ngejelasin. Nih, di sini angka 8 ini adalah sebagai penyebut. Nah, di kedua bentuk pecahan ini sudah terdapat angka 8 atau penyebut yang sama. Maka dari itu kita hanya perlu menambahkan angka yang di atasnya, yang satu ini kita tambahkan. Nah, kalau 1 tambah 1 tuh berapa sih? 1 tambah 1 itu ya gampang ya. 1 tambah 1 adalah 2. Hanya saja, namun di bawahnya itu tetap 8. Tetap 8. Nah, kuncinya adik-adik harus lihat penyebutnya di bawah ya ini udah sama atau belum gitu. Begitu udah sama, langsung yang atasnya ditambahkan, lalu yang atasnya ini bernilai 2, di bawahnya tetap 8 karena penyebutnya tidak dijumlahkan seperti itu. Nah, untuk 1/4 ini apakah? Nah, 1/4 ini adalah suatu bentuk penyederhanaan dari 2/8 ini. 2/8 ini kan masih bisa atas bawahnya dibagi 2. Nah, di antara 2/8 ini kita atas bawah itu kita bagi 2. Sehingga ketika 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, lalu 8 itu dibagi 2 itu sama dengan 4. Maka dari itu 1/4 ini didapatkan dari 2/8 dibagi 2/2. Seperti itu. Lanjut. Oke. Ini ada soal yang mudah. Seperti tadi kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ini 9 dua-duanya. 9 ini sudah sama atau belum? Sudah pasti terlihat sama lah ya. Nah, kita hanya lihat penyebutnya sudah sama atau belum. Lalu kita pindah arah penglihatan kita, fokus kita ke pembilang. Nah, di pembilang ini tinggal kita tambahkan aja. 6 ditambah 2 itu sama dengan 8. Jangan lupa untuk menambahkan per atau garis ini per 9. 9 karena memang di penjumlahan ini memiliki penyebut 9 yang sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat lagi penyebutnya udah sama atau belum adik-adik. Nah, di sini penyebutnya itu berbeda. Penyebutnya di sini ada 5 dan ada 4. Sudah jelas berbeda dong ya. 5 dan 4. Nah, kalau misalnya beda begini, apa yang harus kita lakukan, Kak? Nah, yang pertama itu kita harus cari FPB dari kedua penyebut yang ada di bawah ini, 5 dan 4. Nah, untuk FPB-nya sendiri kita bakalan pakai tusuk sate seperti ini, metode tusuk sate. Kalau kakak tuh lebih gampang pakai tusuk sate seperti itu. Nah, kita langsung mencari FPB dari 5 dan 4 ini. Nah, kita taruh di sini 5. Kita taruh di paling atas 5 dan di sini ditulis 4. Selanjutnya, di sini kita akan bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena FPB itu memerlukan pembagian yang sederhana terlebih dahulu. Tidak perlu langsung habis itu tidak perlu gitu. Nah,
ketika 5 dibagi 2 itu kan tidak bisa, maka dikosongkan saja. Nah, apabila 4 dibagi 2, ini sama dengan 2. Lalu dibagi 2 lagi, 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Oke, habis. Berarti tidak ada proses pembagian lagi. Selanjutnya, kita taruh 5. 5 di sini akan membagi 5 yang di sini. Maka hasilnya adalah 1. 1 di sini sudah tidak dapat dioperasikan lagi karena sudah nilai paling sederhana. Nah, maka FPB yang kita peroleh adalah 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20 seperti itu. Nah, 20 ini didapatkan berdasarkan FPB yang udah kita cari dari penyebutnya. Nah, begitu kita dapat 20, maka kita akan ganti penyebutnya setelah sama dengan ini menjadi 20. Ya. Jadi 20 di sini juga kita nggak bikin 1 tapi kita bikin 2. Jadi sini 20, sini 20. Oke? Lanjut. Sekarang kita ingin mencari bagaimana kita dapat angka 12 ini dan angka 10 ini. Kita harus tahu. Di sini ada lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini akan bernilai membagi. Artinya 20 ini akan dibagi 5. 20 dibagi 5 berapa adik-adik? 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Selanjutnya 4 ini akan dikalikan 3. 4 kali 3 berapa adik-adik? Oke, 4 kali 3 adalah 12. Nah, 12 ini adalah hasil dari 4 kali 3 dari sini. Begitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya itu yang satu lagi yang 20 yang satu lagi. Jangan ditinggal ya adik-adik ya. Ini sama itu juga dibagi ya. 20 dibagi 4 berapa adik-adik? 20 dibagi 4 ada hasilnya adalah 5. Sebenarnya di sini nggak ada 5 ya. Kakak sebutkan saja itu sudah perlu. Jadi 20 dibagi 4 itu adalah 5. Sebenarnya di sini ada 5. 5 ini harusnya dikali dengan 2. 5 dia harus dikali dengan 2. 5 harus dikali dengan 2. Maka di sini yang terlihat adalah 10. Oke. Nah, untuk itu kita akan jumlahkan yang penyebutnya itu sama-sama 20, adik-adik. Oke. Nah, di sini ketika penyebutnya 20, pembilangnya yang kita jumlahkan adik-adik. Yang 12 ditambah 10 ini. Sehingga jumlahnya menjadi 22/20. Seperti itu. Itu adik-adik. Oke, lanjut ya. Mungkin adik-adik bisa memahami lebih dalam tentang cara menjumlahkan bentuk pecahan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengoperasian yang selanjutnya adik-adik. Oke, di sini ada metode cara mengurangi bentuk pecahan adik-adik. Nah, di sini kakak ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu yang pertama ini 7/8 dikurangi 1/8. Lagi-lagi kita harus lihat penyebutnya. Udah sama atau belum adik-adik? Nah, di sini terlihat sudah sama ya. 8 dan 8. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengurangkan pembilang yang ada di sini. Pembilang yang ada di atas ini adalah 7 dan 1. Artinya kita akan mengurangkan 7 dikurang 1 ini. Hasilnya berapa adik-adik? 6. Dan jangan lupakan angka 8 penyebut yang di sini. Kita nggak kurangin angka 8 yang di bawah ini. Kita nggak kurangin penyebutnya. Hanya saja nanti ketika sudah ada hasilnya di atas, kita akan tulis lagi 8 di sini. Nah, angka 3/4 ini apa, Kak? Nah, seperti kayak tadi, 3/4 ini adalah bentuk sederhana dari 6/8. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Ini 6 ini
akan dibagi sesuatu hingga menjadi paling sederhana dari angka 6 ini. Ketika angka 6 itu dibagi 2, angka 6 ini akan menghasilkan angka 3. Lalu untuk angka 8 ini ketika dibagi 2 akan menghasilkan angka 4. Intinya kita harus bisa membagi kedua angka ini, kedua komponen ini, pembilang dan penyebut, hingga menjadi suatu hal yang paling sederhana, suatu bentuk pecahan yang paling sederhana, yaitu 3/4 ini. Karena 3/4 ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama, seperti itu. Selanjutnya ini soal mudah ya, soal mudah. Kita harus lihat penyebutnya udah sama atau belum. Di sini kita lihat udah sama-sama 7. Artinya kita hanya perlu mengurangkan angka 4 dan 1 ini, yaitu 3. Hasilnya adalah 3/7, seperti itu. Nah, untuk pengurangan ini kita lihat di sini adalah ada perbedaan penyebut, adik-adik. Begitu. Maka dari itu kita harus cari FPB dari penyebutnya, yaitu angka 8 dan 4. Oke. Di sini langsung saja. Di sini ada angka 8, di sini ada angka 4. Di sini ada angka 2 yang fungsinya untuk membagi kedua bilangan ini, karena memang keduanya itu bisa dibagi oleh angka 2. Oke. Di sini 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, lanjut. Kita taruh 2 lagi karena 4 dan 2 masih bisa dibagi oleh angka 2. Oke, lanjut. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, 1 ini tidak bisa dioperasikan oleh angka apapun lagi karena sudah paling sederhana. Oke, lanjut. Di sini dibagi lagi oleh bilangan 2, yaitu 1. Dan 1 ini adalah lagi-lagi tidak bisa dibagi karena sudah nilai yang paling sederhana. Nah, FPB yang diperoleh adalah 2 kali 2 kali 8. Nah, kita sama seperti tadi, 8 ini akan kita taruh di sini. 8 ini kita akan taruh di sini dan di sini. Lalu kita bagi 8 ini dengan 4. 4 akan menghasilkan 2. 2 akan dikalikan 1. Akan menghasilkan 2/8. Begitu juga dengan 1/8 ini. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nanti hasilnya adalah 1/8. Seperti itu, adik-adik. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan kakak mengenai pengoperasian bilangan pecahan untuk hari ini sampai di cara mengurangi bilangan pecahan. Nah, untuk perkalian dan pembagian nanti akan kakak buatkan khusus di video yang selanjutnya. Oke? Saya kakak Asyar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.